Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Silakan bukunya disiapkan yang sudah bergabung di ruang meet ya. Di ruang Zoom meeting ya. Baru 9 orang. Ya, yang sudah ada bukunya dibuka halaman 160. Baik, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan surat Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Rabbi syrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi Adin gak ngapain-ngapain tiba-tiba ditendang. Wah, gitu banget. warzuqni fahma. Amin. Ya, anak sekalian yang Bapak cintai, sekarang sudah ada 10 orang ya. Ya, sambil menunggu teman-teman kalian yang lain ya. Jadi materi ini ada Asmaul Husna yang disebut dengan As-Salam ya. Ya, salam itu artinya bagian daripada salah satu Asmaul Husna ya. Bagian dari salah satu Asmaul Husna. Mana Asmaul Husna itu ada 99 nama. Ya, tentunya kalian antaranya sudah banyak memahami ya. Kan ada juga yang sudah hafal barangkali ya. Ada juga yang sudah hafal dari Asmaul Husna. Halaman berapa, Pak? Halaman 160 ya. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik ya. Nama-nama Allah yang baik adalah Asmaul Husna. Berapa, Pak? Jadi ya, Asmaul Husna ini 99 nama Allah ya. Yang tentunya kita pahami ya. Ya. Dari Golden Lamian, spicy beef. Ya, silakan kalian dibuka dulu ya. Bukunya halaman 160. Sekarang sudah berapa orang nih? 12 orang ya.
Ya baik, coba Bapak share dulu ya. Asmaul Husna. Pak. Nanti kalian bisa perhatikan dulu sambil menunggu teman yang lain ya. Asmaul Husna. Ar-Rahman, Faiz lagi pulang kampung. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Khafid, Ar-Rafi', Al-Mu'izz, Al-Mudhil, As-Sami', Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adil, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Halim, Al-Azim, Al-Ghafur, Al-Shakur, Al-Ali, Al-Kabir, Al-Hafiz, Al-Muqit, Al-Hasib, Al-Jalil, Al-Karim, Al-Raqib, Al-Mujib, Al-Wasi', Al-Hakim, Al-Wadud, Al-Majid, Al-Ba'ith, Al-Syahid, Al-Haq, Al-Wakil, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Wali, Al-Hamid, Al-Muhsi, Al-Mubdi, Al-Mu'id, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Samad, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Wali, Al-Muta'al, Al-Bar, At-Tawwab, Al-Muntakim, Al-Afu, Ar-Ra'uf, Malikul Mulk, Dzul Jalali wal Ikram, Al-Muqsit, Al-Jami', Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Mani, Ad-Dar, An-Nafi', An-Nur, Al-Hadi, Al-Badi', Al-Baqi, Al-Warith, Ar-Rashid, Al-Sabur, Al-Baqi, Al-Warith, Ar-Rashid, Al-Sabur. Jangan kita lupa berdoalah padanya. Ya baik, anak-anak sekalian. Barusan sudah kita saksikan bersama-sama ya. Asmaul Husna yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini yaitu Asmaul Husna Assalam. Artinya Allah Maha memberi keselamatan ya. Ibu kalian nanti bisa dilihat di halaman 160 ya. Ini Bapak lihat baru 14 orang ya yang sudah masuk ya. Di mana Asmaul Husna itu jumlahnya adalah 99 dari nama-nama Allah yang baik. Ya. Salah satu di antaranya yaitu Assalam ya. Allah Maha memberi keselamatan. Baik, anak sekalian. Jadi yang memberikan keselamatan kepada kita itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di halaman 160 nah ya.
Assalam ini adalah sifat daripada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keselamatan kepada kita semuanya. Ya, tentunya kita menginginkan semuanya selamat di dunia dan di akhirat. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Nah, itu ya. Itu adalah doa kita ya, supaya diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat ya. Di dunia dan di akhirat. Kok ini misalnya nggak mau keluar. Bentar. Ya, yang sudah ada bukunya boleh dibuka ya, Naya. Halaman berapa ya, Pak? Halaman 160, Bu. Ya, makasih. Lihat daerah segmen daerah itu apa Pak pemberdayaan? Karena sumber ini kan juga sumber dulu nih. Ya, baik. Akan Bapak share ya materinya. Nih, keluar lagi yang ini. Kalau yang lain tuh sifatnya ini apa yang kemarin? Kalau yang lain tuh sifatnya itu seremonial. Misalnya pengajian data kan dibuat dia dikasih kartu. Tapi untuk nextnya cara keikatan itu pada saat itu ini beda yang sekarang lagi beda. Kenapa kedekatan dia dengan personal itu lebih kuat? Ikatan juga lebih dalam karena apa? Kita supaya terus Ya, assalam di sini yang artinya bahwa Allah adalah Maha memberi keselamatan kepada kita sekalian ya. Ini ada dalam Asmaul Husna yang 99 nama yang barusan kita putarkan tadi. Ini adalah assalam ya. Allah Maha memberi keselamatan. Ya, juga memberikan kesejahteraan serta kedamaian untuk kita semuanya ya. Dan selamat berarti terhindar dari segala sesuatu yang buruk atau sifat-sifat yang tercela. Jadi di dalam zat Allah itu tidak ada sesuatu sifat yang buruk atau tercela. Jadi mustahil bagi Allah ada sifat yang tercela karena Allah itu maha sempurna ya. Allah maha sempurna. Karena Allah tidak memiliki ya keburukan atau sifat ketercelaan. Jadi sangat mustahil bagi Allah kalau ada sifat-sifat tersebut ya. Nah, sekalian yang Bapak cintai ya. Karena Allah itu adalah memiliki sifat yang sempurna ya. Tidak ada sekecil pun kecacatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah adalah Maha sempurna. Nah, sifat assalam, Asmaul Husna assalam ini yang bermakna Allah merupakan sumber keselamatan. Ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon diberikan keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat. Begitu juga ketika dalam doa-doa kita, di dalam sholat kita ya, baik di dalam bacaan iftitah ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya. Sungguhnya hidup dan matiku kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Fatihah yang merupakan rukun daripada sholat,
Juga kita berdoa di situ ya. Mohon perlindungan pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon diberikan petunjuk ke jalan yang lurus ya. Karena Allah lah yang melindungi semua makhluknya dari segala jenis bencana atau musibah. Sehingga kalau sore atau pagi tatkala kita membaca al-ma'surat ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, apabila itu dibacanya sore hari, maka Allah akan melindungi kita dari sore sampai subuh. Begitu juga ketika dibaca pagi hari, Allah akan melindungi kita sampai sore hari. Karena Allah menyelamatkan makhluk dari segala kesulitan ya. Dan Allah juga yang dapat memberi keselamatan kepada kita semuanya. Ya, kita bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyamai Allah dan tidak ada yang setara dengan Allah di dunia ini ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad ya. Jadi Allah tempat bergantung, segala sesuatu kita bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita juga harus rajin berbuat kebaikan ya. Kebaikan itu adalah perbuatan yang salah satunya umpamanya menyingkirkan duri saja di jalan atau menyingkirkan beling ya. Yang ada di jalan itu termasuk nilai kebaikan. Kullu ma'rufin sodakoh, setiap kebaikan itu adalah sodakoh. Nah, jadi kebaikan adalah sumber keselamatan. Lagi pulang kampung. Ya, semua kebaikan itu bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus menghindari perbuatan jahat ya, perbuatan kejahatan terus kita hindari agar senantiasa kita selamat. Kenapa? Karena kejahatan itu akan mendatangkan musibah. Ya. Nah, orang yang berbuat baik tentunya akan disukai banyak orang atau banyak juga temannya ya. Seperti ketika kalian sekolah ya, umpamanya kalau kondisinya lagi normal ya, ketika istirahat banyak teman yang mendekati kalian ya karena dengan kebaikan kalian. Nah, ketika bertemu di jalan atau bertemu dimanapun senantiasa kita mendoakan sesama kita dengan menebar nyuman atau salam. Ya, assalamualaikum dengan sapaan saling mendoakan. Jadi semoga keselamatan itu untuk kalian. Maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga semoga keselamatan menyertai Anda ya, menyertai kalian. Itu adalah sama-sama saling mendoakan. Ya bukan kita mengucapkan selamat pagi aja, selamat siang, selamat sore, tapi salam itu adalah keselamatan selama-lamanya. Nah, itu maka kita ucapkan, sunahkan mengucapkan salam kalau bertemu dengan teman, saudara, keluarga, atau siapapun ya yang ketemu di jalan dengan kita yang sudah kenal. Nah, sebaliknya kita lihat perilaku orang-orang yang tidak baik atau orang-orang yang jahat. Ya, seperti pencuri dengan hukumannya ya sebagai tanggung jawabnya dia dipenjara akibat perbuatannya. Jadi orang yang berbuat jahat ini hatinya pasti tidak akan tenang. Kenapa? Karena merasa dikejar-kejar orang ya. Akan dicari orang. Dicari orangnya bukan untuk apa, tapi akan diadili. Ya. Ya, seperti juga perbuatan-perbuatan yang tidak baik lainnya. Ya, nyontek misalnya, ya nilainya juga akan mengurangi nilai ya. Semua perbuatan tercela akan menyebabkan kesusahan kepada kita. Ya, umpamanya di sekolah nih. Melihat teman-teman kalian di sekolah, anak yang baik banyak temannya ya. Tetapi anak yang agak iseng, usia segala macam, ya tentunya dia akan mendapatkan konsekuensinya ya sebagai tanggung jawabnya. Misalnya,
diberi hukuman. Hukumannya juga hukuman yang tidak memberatkan ya. Umpamanya diperintahkan untuk membersihkan sampah umpamanya ya. Terus anak yang rajin, yang sungguh-sungguh pasti nilainya bagus. Ini juga sebagai efek daripada tanggung jawabnya. Kalau dia nilainya bagus berarti memang rajin belajar ya. Tetapi yang pemalas pasti tidak naik kelas. Kenapa? Ya, sebagai konsekuensi dari situ ada pembelajaran juga. Oh, saya karena malas nih, akhirnya saya tidak naik kelas nih. Tapi insya Allah di kelas ini semuanya rajin semuanya ya. Ya semua itu merupakan bukti bahwa Allah bersifat as-salam, memberi keselamatan ya. Menyelamatkan mereka yang berbuat baik ya. Sehingga perbanyaklah berbuat kebaikan agar hidup selamat ya selamanya. Jadi pengen selamatnya bukan hanya di dunia saja ya, tapi selamat juga di akhirat ya. Sehingga kita senantiasa berdoa ya Rabbana atina fid dunya hasanah ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi di dunia juga baik ya. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah ya. Di dunia juga baik, di akhirat juga baik ya. Hasanah. Nah, umpamanya gini ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi dicegah juga dari hindari dari siksa api neraka. Nah, itu karena perbuatan baik ya. Jadi dalam kata mahfuzot, kata mutiara ini mawaddatus shodiq tazharu waqtad-dhiq ya. Kecintaan seorang sahabat itu Pak akan Faiz lagi tampak pulang kampung jadinya bukunya nggak kebawa. ya pada waktu kesempitan ya. Faiz ya diperhatikan di sini ya. Pada waktu kesempitan. Nah, baik ini ada ringkasan hulasoh tentang kisah Nabi Ishak alaihissalam ya. Yang pertama Nabi Ishak adalah putra daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ibundanya adalah Siti Sarah. Sedangkan Nabi Ishak ya ini melanjutkan dakwah dari ayahnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ishak memiliki pribadi yang ramah ya, ramah sehingga masyarakatnya menjadi damai dan tentram. Ya, setiap orang merasa damai dan nyaman bersama Nabi Ishak alaihissalam karena dengan sikap ramahnya tersebut ya. Orang merasa nyaman, orang merasa tenang tatkala berhadapan dengan Nabi Ishak alaihissalam. Ya, selanjutnya yang ada bukunya kalian siapkan pensilnya. Kita akan bahas soal bersama-sama di halaman 162. Ya, pilihlah tanda silang atau boleh dilingkari ya. Nomor 1 sampai nomor 4 ya. Ya, silakan bukunya disiapkan dulu. Yang sudah ada bukunya. Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Baik. Nomor 1. Ya, nomor 1, Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalian silang atau lingkari C-nya ya. Nomor 2. Bapak saya udah dikerjain. Halaman 162. Nama Nabi Ishak, ya nama Ishak nih. Nabi Ishak itu memiliki arti apa? Bergembira atau tertawa? Sudah selesai, Pak. Ya. Yang sudah dicocokkan ya jawabannya. Nomor 3. Nabi Ishak alaihissalam melanjutkan tugas dakwah dari Nabi siapa ayahnya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian nomor 4. Berikut ini yang merupakan sifat terpuji adalah sifat ramah. Ya. Jadi ini sampai nomor 4 itu. Selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 5. Ya. Ini nomor 4.
Nomor 5. Ya, nomor 5. Sikap ramah ditunjukkan dengan berbicara sopan, keras, atau kencang. Ya, tentunya sifat pembicaranya yang sopan ya. Nomor 6. Permusuhan akan mengakibatkan perpecahan ya, bukan perdamaian atau persahabatan, tapi dengan bermusuhan akan mengakibatkan perpecahan. Pak Faiz lagi pulang kampung jadinya nggak bawa buku. Iya, iya. Nanti bukunya ke situ diisi ya, Nak ya, kalau sudah bukunya ada. Nomor 7, Ya, Pak. sikap ramah menciptakan kehidupan masyarakat menjadi terancam, kacau, tentram. Nah, kalau ramah akan merasa tentram. Tapi kalau terjadi permusuhan akan terasa terancam atau kacau ya. Nah, itu. Selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 8. Ya. Yang 2 apa? Nomor 2, ini baru masuk ya. Nomor 2, nama Ishak artinya tertawa. B. Ya Pak, udah. Nah, nomor 3 Pak, nomor 3 salah. Nomor 3, Nabi Ishak melanjutkan tugas dakwahnya dari ayahnya itu Nabi Ibrahim alaihissalam. C. Oke. Ini nomor 5-nya sudah. Nomor 5-nya sudah belum? Belum Udah, Pak. Ini yang tadi yang barusan nanya. Ya, diselesaikan dulu ya. Silakan. Ya, nomor 5 A sopan, nomor 6 perpecahan, nomor 7 tentram. Pak, nomor 8 saya bingung, Pak. Ya, belum. Ini sudah ya. Kita lanjutkan ke nomor 8. Yang mana, Pak? Nomor 8. Ya. Berikut ini yang bukan putra Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu memiliki 2 putra. Siapa aja? Putra Nabi Ibrahim itu ada Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nah, selain itu berarti bukan putra Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Lut bukan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kemudian nomor 9, salah satu contoh perilaku ramah adalah ketika bertemu dengan teman tersenyum, ketika teman bertengkar dibela, ketika pergi ke sekolah tepat waktu. Nah, yang menunjukkan ramah. Rapin dong deh, mejanya biar jangan berantakan. Nah, ini ya. Jadi ketika bertemu dengan teman, ya itu ramah ya. Ketika bertemu dengan teman, bisa ramah ya, seperti itu ya. Ya, silakan disilang atau boleh kalian lingkari ya. Boleh kalian lingkari. Kemudian nomor 10 ya. Sikap ramah ya. Sikap ramah menyebabkan orang lain merasa A. susah, B. sedih, C. damai. Nah, sikap ramah ini yang menyebabkan orang lain merasa damai. C ya. Orang lain merasa damai manakala seorang itu ramah ya. Akan merasa damai. Ya, nomor 10 akan merasa damai ya. Akan merasa damai. Ini ya, akan merasa damai di sini. Nomor 10. C, damai.
Ya, kemudian bagian B, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nah, kita akan isi ya. Bagian B. Nomor 1 bagian B. Nabi yang merupakan saudara Nabi Ismail alaihissalam adalah Nabi Ishak. Gambarannya ya, Nabi Ishak. Ishak alaihissalam. Ya, Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian yang kedua, nomor 2 nih. Putra Nabi Ishak yang menjadi rasul adalah Nabi Ishak memiliki 2 putra ya. Is dan Yakub. Dan Nabi Yakub ini yang menjadi nabi ya. Nabi Yakub ini yang menjadi Nabi Ishak, anaknya Nabi Ishak menjadi nabi. Ya. Kemudian yang ketiga, sikap ramah merupakan bukti rasa saling menghormati ya. Atau menghargai. Menghormati. Menghormati ya. Kemudian yang keempat, setan suka menggoda manusia agar berbuat jahat. Ya, berbuat jahat atau berbuat curang. Ya, berbuat jahat. Kemudian yang kelima, nomor 5. Kaum fakir dan miskin harus diapakan ya, harus disantuni dan disayangi ya. Disantuni. Ya, disantuni. Ya, silahkan diselesaikan dulu. Nanti kita lanjutkan ke bagian C. Sudah, Pak. Ya. Ya, sudah. Kita tunggu yang belum ya. Sudah, Pak. Sudah semua. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke bagian C. Ya. C. Ya, bagian C. Nah, bagian C nomor 5 ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah dengan jawaban yang benar. Ya, nomor 1. Mengapa putra Nabi Ibrahim alaihissalam diberi nama Ishak? Nah, kita ingat apa arti Ishak? Karena dia artinya berarti gembira. Ya, gembira atau tertawa ya. Gembira atau tertawa. Kemudian nomor 2, apa akibat jika di masyarakat terjadi permusuhan? Nah, tidak nyaman ya. Tidak nyaman. Tidak nyaman dan tidak merasa aman kalau terjadi permusuhan. Ya. Kemudian nomor 3, sebutkan
Dua putra Nabi Ishak. Nah, ini ada dua putra Nabi Ishak. Yang pertama adalah Is dan Nabi Yakub. Ya. Is dan Yakub itu adalah anak atau putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian nomor 4, apa yang kamu lakukan jika temanmu bertengkar? Nah, tentunya kalian harus mendamaikan. Ya, mendamaikan. Kemudian yang kelima, sebutkan dua putra Nabi Ibrahim alaihissalam yang diangkat menjadi rasul. Dua-duanya jadi rasul. Yang pertama, Nabi Ishak. Yang kedua, Nabi Ismail. Ini adalah kedua-duanya anak Nabi Ibrahim yang menjadi rasul, ya. Yang menjadi rasul. Ya, silahkan diselesaikan dulu. Sudah, Pak. Ya, baik. Yang sudah. Saya sudah selesai. Sudah selesai? Saya sudah selesai, Pak. Ya, baik. Selesai, Bapak. Semuanya sudah selesai, selesai, Nak? Pak. Sudah selesai semua? Iya, belum selesai, Pak. Ya, yang sudah selesai, ada yang tanyakan yang sudah selesai? Yang sudah selesai ada yang ditanyakan? Sudah, Pak. Sudah selesai, Pak. Ya, baik, yang sudah selesai ya. Bentar, Bapak ini dulu. Boleh panggil aja sana. Kenyang makan nasi. Kan mau bikin masakan sama temen Dede. Ya. Ah, susu aja. Ya, nyambilin. Bentar aja. Ya, baik. Yang sudah selesai Bapak mau bertanya dulu nih. Yang pertama Bapak tanya Musa. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ya memiliki dua putra yang menjadi nabi. Nah, yang ditanyakan oleh Bapak, dari nabi siapakah ibunda yang bernama Siti Sarah? Siti Sarah. Kirain kalau dia. Ishak. Iya. Ya, Musa. Dari nabi siapakah ibunda namanya Siti Sarah? Ya, ada yang mau Bapak Nabi Ishak. Ya, betul. Nabi Ishak ya, Musa ya. Baik, kemudian satu lagi Nabi Ismail alaihissalam memiliki bunda yang bernama siapa? Siti Hajar. Siti Hajar. Iya, Siti Hajar, Naila, betul ya. Siti Hajar, ya. Ya, gitu. Siti Hajar, betul. Yang ketiga. Ya, yang ketiga. Ya. Siti Hajar ketika berada di Makkah, ya, waktu itu jadi lari-lari kecil mencari air dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak